Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil observasi kami terkait dengan manajemen mutu yang terdapat di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya, saya Konita Masnal Asisya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Novita Wulandari dengan NIM 324, kemudian ada Liwani dengan NIM 327, kemudian ada Ria Anggraini dengan NIM 318, dan saya sendiri Konita Masnaul dengan NIM 330. Next. Penjelasan akan dijelaskan oleh teman kami Novita Wulandari, dan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, yang pertama ada data perusahaan. Organisasi atau perusahaan yaitu Madrasah Mu'allimat, alamat Jalan Suronata nomor 653, Noto Prajan, Kota Yogyakarta. Bentuk usaha sekolahan SMP atau SMA. Format webnya yaitu https muallimat@sma. Pemiliknya yaitu organisasi Muhammadiyah. Bidang usahanya dalam pendidikan, produk atau jasa adalah jasa. Next. Selanjutnya untuk sistem manajemen mutu yang digunakan adalah sistem manajemen yang digunakan oleh sekolah SMP dan SMA Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah ini adalah akreditasi dari sekolahan tersebut. Next. Selanjutnya, kapan mulai digunakan sistem manajemen mutu, yaitu Badan Penilaian Sistem Manajemen Mutu di sekolahan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah dimulai sejak dari 2018. Next. Untuk penjelasan manajemen mutu yang dilakukan adalah untuk mendapatkan manajemen mutu cangkupan SNP terdiri dari 8 aspek yang dinilai mulai dari pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, ada standar proses, tempat standar penilaian pendidikan, ada standar tenaga kependidikan, ada standar sarana dan prasarana, ada standar pengelolaan, dan ada standar pembiayaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mbak Liwani. Baik, terima kasih kepada Mbak Novita telah memberikan kesempatan dan waktunya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait nama badan yang mengakreditasi atau mengsertifikasi. Untuk badan yang mengakreditasi yaitu BAN PT, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian untuk pelaksanaan prinsip PDCA-nya itu, yaitu pertama ada plan. Plan-nya itu melakukan PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Kemudian untuk do-nya itu membuat panitia, kemudian rencana program kerja, dan kemudian rapat koordinasi dan menyiapkan soal-soal tes untuk PPDB. Kemudian yang ketiga ada cek. Ceknya itu yaitu prosesnya mengecek segala persiapan PPDB seperti soal agar tidak bocor tempat tes. Tes yang dilakukan meliputi tes potensi akademik, baca Al-Quran, dan wawancara. Kemudian yang terakhir itu ada action, yaitu melaksanakan sesuai alur dan SOP yang telah dikoordinasikan sebelum PPDB.
Kemudian di sini ada bentuk pengorganisasian sistem manajemen mutu. Di Mu'alimat sendiri, di dalam jajaran pimpinan terdapat direktur yang merupakan pimpinan tertinggi. Kemudian di bawah direktur dapat 4 wakil direktur yang membawahi bidang kesiswaan, kepesantrenan, keuangan, dan pengajaran. Dan untuk struktur organisasinya bisa dilihat di gambar bagian sebelah kanan ini. Kemudian untuk tinjauan ulang, Mu'alimat sendiri melaksanakan setiap tahun ada program PKKM yang menjadi tolak ukur standar dari Kemenak kepada madrasah atas program yang sudah dilaksanakan. Dan selain itu, setiap tahun ajaran baru diadakan uji publik dan dipresentasikan kepada Kemenak dan wakil guru serta wakil anak. Kemudian penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Saudari Ria. Terima kasih. Lalu di sini ada keluhan. Keluhan didapatkan dari wali dan siswanya terkait kebijakan dalam penerapan manajemen mutunya seperti kebijakan libur yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Lalu ada tindakan korektif. Tindakan korektif seperti kritik, saran akan ditampung langsung kepada wakil direktur dan diproses dan disortir permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dan dituntaskan permasalahannya. Manfaat yang didapatkan dengan menerapkan sistem manajemen mutu. Dengan penerapan sistem manajemen mutu ini tentunya manfaat yang didapatkan berpengaruh bagi internalnya seperti SDM-nya, manajemen, keuangan, dan lain-lain. Dengan penerapan sistem manajemen mutu ini tentunya yang manfaat yang didapatkan berpengaruh bagi internal seperti bagian SDM, manajemen, dan keuangan. Contohnya ada citra sekolah atau institusi pendidikan lebih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Lalu yang kedua ada institusi pendidikan yang digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah berpengaruh terhadap pendidikan ke jenjang berikutnya. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendidikan dan kinerja karyawan yang dilakukan oleh internal lebih terstandar dan tidak asal-asalan dalam mengelola pendidikannya. Lalu ada tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi yaitu saat pandemi COVID-19 karena kurangnya interaksi antara siswa dan guru yang mengakibatkan proses mengajar kurang efektif. Ini di sini ada dokumentasi kami waktu wawancara dengan pemilik ya, Mbak Nita ya? Pemilik apa itu? Itu adalah salah satu ustazah atau guru yang mengajar di Madrasah Mu'alimat. Tapi beliau ini membawahi bidang humas. Jadi sesuatu atau apapun yang ingin dipertanyakan atau yang jika ingin menghubungi ada keperluan terhadap Madrasah Mu'alimat bisa menghubungi beliau. Kemudian saya akan menambahi tentang masalah PDCA. Sebenarnya bagian PDCA tersebut terdapat beberapa tahapan dalam melakukan ketika Madrasah Mu'alimat menerima atau menyeleksi siswinya. Itu ada beberapa tahapan. Nah, tahapan yang paling inti itu seperti yang dijelaskan tadi, tetapi ada beberapa mahasiswa yang maksudnya siswa yang mungkin mereka tes dalam melewati beberapa jalur seperti jalur prestasi atau jalur internasional. Mereka memiliki standar tes tersendiri. Jika prestasi, mereka menunjukkan apa prestasi yang mereka lakukan, kemudian mereka menunjukkan sertifikatnya. Kemudian kalau mereka tes menggunakan jalur tahfidz, mereka harus tes
hafalan tahfidz mereka. Kemudian jika kalau mereka ingin masuk ke kelas internasional, berarti mereka harus mengikuti tes-tes yang sesuai prosedur sesuai dengan kelas internasional. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.